Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Fadilah Al-Fatihah Channel. Semoga Anda selalu diberi kelancaran rezeki dan kesehatan dalam melaksanakan amalan keseharian. Amin. Namun sebelum melanjutkan, saya mempunyai kisah haru dan inspiratif tentang orang yang bangkrut terlilit hutang namun lunas karena suatu amalan. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Andre yang di PHK di pekerjaannya. Pak Andre bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi atau musyawarah, semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan, sebab Pak Roni pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Andre itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 10 pagi. Pak Andre tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya, apalagi Pak Roni juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Andre dan istrinya juga kedua buah hatinya yang masih kecil segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Andre sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua takmir di sana. Malam harinya Pak Andre tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Andre mengajaknya sholat isya berjamaah di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Andre dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Andre berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari sekitar jam 4, dilihatnya si sulung yang bernama Rizky sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rizky sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rizky berdoa, Pak Andre dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 4 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil mengadahkan tangan ke atas, Rizky tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Setelah sholat, Rizky berkata kepada ibunya, "Bu, Rizky pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah." Rizky baru ingat tadi malam. Ya udah, Rizky minta sama Allah dengan Al-Fatihah supaya tidak jadi pergi dari sini. Mendengar penuturan Rizky yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Andre berdering. Ternyata Pak Muhaimin, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Andre yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Muhaimin, Pak Andre segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Rizky dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan nak. Alhamdulillah hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Andre. Mantan bosnya yang bernama Pak Muhaimin itu menawarkan pekerjaan baru
yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Andre mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Andre dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syafiyah, Suratul Du'a, Suratul Tolab, Suratul Su'al, Suratul Ta'limil Ma'salah, Suratul Muziziyah, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton, khususnya para subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.